akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Pak Ahmad Supena sebagai Kajur Pendidikan Bahasa Indonesia. Saksikan videonya. Halo, hari ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Pak Ahmad Supena sebagai Kajur Pendidikan Bahasa Indonesia. Saksikan videonya. Bagaimana Bapak melihat peran pendidikan tinggi dalam membentuk kesadaran sosial dan mendorong mahasiswanya untuk berkontribusi pada isu-isu yang berada di masyarakat? Peran dosen dan peran mahasiswa ya, itu kan bersama-sama. Ketika mata kuliah pendidikan harusnya ini ada rumusan, ada pembahasan tentang ke arah sana. Bagaimana peran mahasiswa dan perguruan tinggi gitu ya, pendidikan itu di masyarakat. Ya, memang harus berperan karena kita perguruan tinggi itu punya tridharma perguruan tinggi ya. Yang pertama itu adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, ini harus mengikuti arah tiga ini. Bagaimana peran pendidikannya itu untuk penelitian, untuk pengajaran, lalu untuk pengabdian. Terutama ya harus banyak baca buku teman-teman mahasiswa itu. Jadi pendidikan yang bagus itu adalah membaca buku yang banyak. Buku apa aja dilahap misalnya. Karena ketika orang melahap buku itu ya pengetahuannya sangat tinggi, dan itulah upayanya ketika mahasiswa pengetahuannya tinggi dan hebat ya bisa membantu masyarakat menghasilkan pikiran-pikiran yang bagus di masyarakat. Bapak, apakah kurikulum di Indonesia saat ini sudah cukup baik? Apa perlu ada yang diperbaiki lagi, Pak? Sudah cukup baik, tinggal dikembangkan saja agar masyarakat penggunanya itu kompeten. Karena banyak baca buku, budaya literasi lah ya yang kita kembangkan itu. Jadi dengan budaya literasi itu kita mampu menjembatani pendidikan kita itu bagus, tinggal penggunanya kan. Berarti dia kalau penggunanya kurang ya berarti harus belajar lagi baca Al-Quran. Berarti dari literasinya ya, Pak? Iya, literasinya ditingkatkan. Kadang ada orang yang susah untuk literasi, itu bagaimana Pak caranya agar meningkatkan literasi? Ya, dengan teknologi yang canggih hari ini misalnya harusnya mampu menjadi dunia yang berliterasi seperti itu, karena ada HP di situ bisa menggunakan teknologi AI misalnya kan. Nah, itu kan bisa digunakan sebagai alat untuk berbudaya literasi yang bagus, cari bacaan-bacaan yang bagus, cari sumber-sumber yang bagus untuk pengetahuan. Pertanyaan selanjutnya, di tengah arus globalisasi dan budaya populer, bagaimana cara Bapak untuk mendorong mahasiswa agar tetap menghargai dan melestarikan identitas budaya nasional? Ya, membuat mahasiswa rajin baca buku. Dengan rajin membaca atau disebutnya budaya literasi itu bisa meyakinkan mahasiswa itu untuk berperan aktif di masyarakat, di kampus. Apalagi ketika dia banyak baca pasti bisa menghasilkan penelitian. Dari
dari hasil penelitian itulah bisa membuat mahasiswa itu melek budaya literasi. Selain budaya literasi gitu Pak, apakah budaya-budaya yang kayak budaya daerah itu, apakah itu juga mendukung adanya pendidikan gitu? Ya, sangat mendukung budaya-budaya daerah itu karena dengan bahasa-bahasa daerah dia mampu mengakseskan sumber ilmu juga kan bahasa daerah itu. Jadi dia bisa, misalnya Sunda itu kan ada majalah Mangle itu ya, majalah Mangle itu dengan berbahasa Sunda. Nah itu kan juga pengetahuan ketika ada di majalah Mangle itu, pengetahuan dalam bentuk bahasa Sunda. Nah, itu sangat bagus sekali ketika mahasiswa itu baca majalah Mangle karena itu majalah budaya, kebudayaan Sunda kan. Ada cerpon, ada puisi, ada carita bersambung. Dan itu penting kan, harus dibaca oleh mahasiswa itu untuk meningkatkan kapasitas building. Pak, pertanyaan selanjutnya, selain aspek akademik, seberapa penting Bapak menekankan pengembangan karakter dan soft skill mahasiswa dan bagaimana Bapak mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran? Soft skill buat mahasiswa itu sangat penting ya. Karena dengan kemampuan mahasiswa itu ya harus punya soft skill yang bagus juga dia untuk bermasyarakat. Jadi punya kemampuan yang bagus dalam bermasyarakat itu ya dibutuhkan ya. Nah untuk meningkatkan itu mahasiswa ya harus banyak baca buku. Bukan hanya belajar biasa ya, tapi belajarnya yang dengan sungguh-sungguh. Ngajak diskusi dosen, ngajak diskusi teman-teman, buat grup-grup atau buat komunitas-komunitas diskusi. Biasanya seperti itu mahasiswa itu jarang itu ada diskusi-diskusi gitu, kelompok-kelompok diskusi apa misalnya buat. Nah itu ya untuk meningkatkan soft skill itu. Kan saya misalnya menyuruh teman-teman tuh ikut acara diskusi di sini, ikut sini. Nah itu kan bagian dari menambah soft skill teman-teman itu, agar nanti ketika terjun ke masyarakat teman-teman sudah terbiasa seperti itu. Itu saja ya. Bapak, apakah yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi pendidikan? Potensi pendidikan itu urgent ya buat mahasiswa. Jadi bagaimana mahasiswa meraup pendidikan yang bagus, baik itu di kampus maupun di masyarakat, dengan meningkatkan budaya literasi. Nah, budaya literasi ini harus dibarengi dengan membaca buku. Jadi dengan membaca buku yang banyak, mahasiswa insya Allah punya pengetahuan yang luas terhadap pendidikan maupun masyarakat. Nah, dengan ilmunya yang banyak itu ya mudah sekali kan mahasiswa itu bersosialisasi. Kalau ilmunya sedikit, bingung dia harus bagaimana cara bersosialisasi di masyarakat. Nah, untuk meningkatkan itu ya wajib mahasiswa itu baca buku. Atau yang hebat itu adalah budaya literasi. Tingkatkan budaya literasi mahasiswanya agar ketika terjadi masyarakat berguna bagi masyarakat tersebut dan memahami. Omong apa ya? Kalau gitu mah Ntar dulu Kak, maaf. Dela Septiani. Pak Ahmad Supena sebagai kajur